Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kita akan bahas lagi soal penalaran umum. Semoga bagi adik-adik yang belum ujian bisa menjadi wawasan atau tambahan dalam persiapan menuju ujian UTBK-nya. Tetap gaspol lagi belajarnya, tetap semangat. Tidak ada usaha yang tidak ada hasilnya nantinya ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel kakak, bantu kakak dengan subscribe ya. Kalau sudah, kakak mengucapkan terima kasih. Dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Untuk soal yang pertama, itu kan topik yang tepat untuk teks di atas adalah. Jadi kita baca dulu ya paragrafnya. Sayuran merupakan kelompok komoditas pangan yang pada umumnya sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, baik sebagai sayuran mentah atau lalapan ataupun dengan cara dimasak terlebih dahulu. Mengkonsumsi sayuran memberikan sumbangan terutama vitamin A dan C serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Nah, sebenarnya ini udah tergambang ya, topiknya itu membicarakan tentang sayuran, di mana sayuran itu merupakan kelompok komoditas pangan yang umumnya sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat yang option A-nya bahwa tergambar A. Sayuran sebagai tanaman hortikultura. Kira-kira gimana adik-adik? Kurang tepat ya. Yang B. Masa panen sayuran dan buah-buahan, juga kurang tepat. Yang C. Kandungan gizi pada sayuran. Oke, nah sebenarnya ini juga bisa juga ya, karena di sini juga menjelaskan konsumsi sayuran memberikan sumbangan terutama vitamin A dan C serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Nah, jadi sayuran di sini tuh lebih tergambarnya lebih kepada kandungan gizinya. Karena di sini juga ada tabel pendukung untuk topiknya. Jadi nih kalau menurut kakak ini udah pasti nih jawabannya adalah kandungan gizi pada sayuran. So, jawaban yang tepat adalah option C. Next, soal nomor 2. Berdasarkan ide pokok paragraf pertama, maka paragraf tersebut tergolong sebagai paragraf apa kira-kira? Adalah paragraf deduktif. Kenapa? Karena ide pokok paragraf tersebut terdapat di awal paragraf, yaitu membicarakan tentang tentang sayuran yang mengandung gizi kayak gitu. Oke ya, itu jawabannya benar adalah option A. Next, soal nomor 3. Pada paragraf pertama terdapat pernyataan sayuran secara umum bukan merupakan tanaman musiman. Nah, ini artinya kira-kira apa? Ini berarti sayuran sebagai tanaman musim itu artinya mengandung bahwa hampir semua jenis sayur dapat dijumpai sepanjang tahun, tidak mengenal musim ya. Itu sih lebih tepatnya ke option A ya. Kalau B itu kan sayuran hanya dapat dijumpai pada musim-musim tertentu. Tidak juga ya, ini hampir semua jenis sayur dapat dijumpai sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Intinya dia tidak mengenal musim. Berarti hampir setiap tahun itu ada sih dijumpai kayak gitu. Sedangkan C, jarang sekali sayuran yang dapat dijumpai setiap musim. Salah. Yang D, sayuran bukan tanaman yang sering dipanen, juga tidak termaksud ya, maksudnya tidak ada kaitan dengan kalimat pernyataan tersebut. Yang E, sayuran bukan termasuk tanaman yang sangat mudah ditanam, juga tidak ada kaitannya, karena di sini kan membicarakan sayuran secara umum bukan merupakan tanaman musim. Artinya ini kan hampir semua jenis sayuran dapat dijumpai sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Next, soal nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Oke, kita baca dulu ya paragraf kedua. Karakteristik ini sedikit berbeda dengan beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, durian, dan sebagainya yang hanya dijumpai pada musim-musim tertentu satu kali dalam satu tahun. Artinya dia menjelaskan bahwa sedikit berbeda ya dengan beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, durian, dan lain sebagainya yang hanya dijumpai satu kali dalam satu tahun. Oke. Jenis-jenis sayuran yang sering dengan mudah dijumpai itu baik di pasar-pasar tradisional maupun di pasar swalayan itu meliputi wortel, tomat, sawi hijau dan putih, kangkung, buncis, bayam, seledri, daun bawang, labu, siam, selada, terong, kentang, dan sebagainya. Oke.
Kandungan gizi setiap sayuran berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan varietas, keadaan cuaca tempat tumbuh, pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat kematangan saat pemanenan, kondisi penyimpanan. Oke. Jadi ini kandungan gizinya berbeda-beda. Oke, kita lihat dulu. Yang nomor 4 ya. Manakah pernyataan berikutnya tidak tepat? Oke, buah-buahan seperti mangga dan durian hanya dijumpai 1 kali dalam setahun. Oke, yang itu benar ya. Benar. Jadi kita lihat yang tidak tepat aja. Yang B, kandungan gizi setiap sayuran dipengaruhi oleh cara pemanenannya. Nah, ini juga benar kan? Terdapat di dalam paragraf ya. Yang C, kondisi penyimpanan mempengaruhi kandungan gizi sayuran, juga benar. Yang D, cuaca panas mempengaruhi karakteristik sayuran, ini tidak tergambar di dalam option ya. Berdasarkan paragraf kedua tersebut, pernyataan yang tertebat adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi karakter sayuran. Jadi ini udah pasti jawabannya D, tapi kita lihat yang E. Tomat, kangkung, buncis, dan bayam adalah sayur yang mudah jumpai. Ini juga benar ya. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah option D. Next, soal nomor 5. Simpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah, oke, simpulan yang tepat itu adalah A. Sayuran sangat mudah dijumpai baik di pasar-pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Kurang tepat ya, karena simpulan itu harus mengandung ringkasan yang mewakili dari setiap paragraf itu. Yang B, buah-buahan seperti mangga, durian, dan sebagainya hanya dapat dijumpai pada musim-musim tertentu. Ini benar, tapi ini bukan sebagai inti kesimpulannya gitu. Yang D, yang C, sayuran berbeda dengan buah-buahan. Ya udah pasti berbeda ya. Jadi ini nggak bisa kita jadi kesimpulan. Yang D, terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi kandungan gizi pada sayuran. Ini kurang tepat juga sih. Yang E, faktor yang dapat mempengaruhi kandungan gizi pada sayuran ada 6. Nah, ini lebih tepatnya ini sih, karena dia juga membahas tentang kandungan sayur itu. Ada 6 ya. Jadi jawabannya lebih tepat itu adalah option E. Next, soal nomor 6. Berdasarkan tabel di atas, manakah pernyataan ini yang tepat? Berdasarkan tabel ya. Daun pepaya merupakan sayuran yang kaya akan protein. Kita lihat nomor 6. Daun pepaya adalah memiliki kaya akan protein. Kita lihat pepaya di sini kaya akan protein. Salah ya, padahal dia adalah kaya terhadap karbohidrat. Jadi salah. Yang A salah. Yang B, kandungan karbohidrat pada kacang kedelai paling banyak dibanding sayuran lainnya. Kita lihat kacang kedelai, togi kacang kedelai itu mengandung karbohidrat 6,4 ya, paling banyak dibanding sayuran lain. Salah ya, karena di sini paling sedikitnya itu, paling banyaknya masuk kakak di sini ada nih jagung muda sebesar 30,3, jadi dia bukan termasuk yang paling banyak. Dan C, kandungan lemak pada cabai merah segar yaitu sebesar 7,3%. Kita lihat cabai merah segar lemaknya tuh salah ya, sebenarnya tuh jawabannya adalah 0,3%, jadi salah. Yang D, sayuran paling banyak mengandung air adalah jamur kuping segar. Kita lihat jamur kuping segar mengandung air 93,7. Nah, kalau kita yang lihat lainnya tuh emang iya, jamur kuping segar itu yang paling banyak sebesar 93,7%. Jadi udah benar yang D. Kita lihat yang E, daun ketela pohon banyak mengandung lemak. Kita lihat daun ketela pohon mengandung lemak. Salah ya, karena paling banyak di sini bukan 1,2 tapi 2,6. Jadi udah pasti ya, jawaban benar adalah D. Jadi adik-adik harus lihai membaca tabel di sininya, karena kalau salah baca ini udah pasti salah juga jawabannya ya. Oke, next soal nomor 7. Pernyataan yang tepat untuk tauge kacang hijau berdasarkan tabel. Tauge kacang hijau ya. Oke, dia mengandung 92,4 air, protein 2,9 dan 0,25 dan 4,1 karbohidrat. Jadi
Di sini nih bilangnya lebih banyak mengandung lemak. Apakah apakah benar si tauge kacang hijau itu banyak mengandung lemak? Salah ya, padahal yang banyak mengandung lemak bukan tauge kacang hijau, tapi adalah tauge kacang kedelai. Oke, yang A salah. Yang B, lebih sedikit mengandung karbohidrat dibanding dengan bayam. Kita lihat karbohidrat tauge kacang hijau 4,1 dibanding dengan bayam. Iya, benar ya. Kita lihat yang C, untuk membuktikan mengandung 81% air. Salah ya, karena dia cuma mengandung 92,4%. Yang D, kandungan protein pada tauge kacang hijau 0,2%. Salah, karena dia mengandung 2,9%. Yang E, tauge kacang hijau adalah sayuran paling sehat. Salah juga ya, karena dia bukan sehat, banyak lagi sayur-sayuran lain yang sehat. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah option B. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.